Selamat siang semua buat mahasiswa-mahasiswi yang sekarang ini lagi mendengarkan pembelajaran secara online. Kita siang ini akan mempelajari masalah kelanjutan yang kemarin yang sudah kita terangkan, yaitu masalah tipe-tipe tindak pidana korupsi, di mana pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Seperti berikut ya tipenya. Pertama, tindak pidana korupsi tipe pertama. Yang dimaksud korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Itulah tindak pidana korupsi tipe pertama. Seterusnya tindak pidana korupsi tipe kedua. Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan. Korupsi ini telah diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat, paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. C. Tindak pidana korupsi ketiga ya. Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6. Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi, diantaranya 1. Korupsi yang bersifat penyuapan. Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP, yaitu pasal 209, pasal 210, pasal 418, pasal 419, dan pasal 420. 2. Korupsi yang bersifat kecurangan. Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUU
HP yaitu pasal 387, 388 dan pasal 435. Korupsi yang bersifat penggelapan. Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan atau uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil atau dirusak orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan keuangan negara. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu pasal 415, pasal 416 dan pasal 417. C. Korupsi bersifat pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal itu diatur pada pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat. Selanjutnya kita akan terangkan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau dengan paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh PAS adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas negara atau kepentingan umum. Selain itu, jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Puspenkum Kejaksaan Agung RI juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam 3 poin, yakni A. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan. B. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
C. Berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, Profesor Jean Rivero mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam 3 wujud, yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. B. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain. C. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Korupsi yang bersifat pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal itu diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.